Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah yang berbicara tentang ada 6 hal yang bisa menghapus pahala kita. Kalau kita berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala, khususnya di bulan Ramadan di mana Allah banyak memberikan lipat ganda pahala, maka harapan kita tentunya jangan sampai pahala yang sudah kita dapatkan itu malah bisa berkurang. Apalagi kalau menjadi tergerus, habis. Bisa itu terjadi, ternyata bisa. Bahwa pahala yang sudah kita kumpulkan itu ternyata bisa hilang oleh 6 hal ini. Nah, maka kita nanti berdasarkan hadis ini mencoba menjaga pahala yang kita sudah dapatkan itu jangan sampai hilang, kalau bisa senantiasa bertambah. Udah capek-capek ibadah, capek-capek bangun subuh-subuh ya, untuk kita bisa sahur, lalu terkantuk-kantuk kita di masjid ini. Lalu ternyata keinginan dan kemauan kita yang kuat untuk mendapatkan pahala itu ternyata bisa berkurang. Nauzubillahi min dzalik. Nah, apa saja 6 hal yang bisa menghapuskan pahala itu? Diriwayatkan oleh Dailami salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa menghapus ibadah kita, sehingga pahala yang kita dapatkan dari ibadah yang kita dapatkan itu bisa terhapus. Apa itu? Yang pertama, al-ishtighalu bi'uyubil khalq. Yang pertama adalah terlalu sibuk dengan membuka aib orang lain. Ada nggak di antara kita itu bisa saja terjadi? Kita suka menceritakan aib orang. Si Anu itu kalau ke masjid itu, kalau sholat subuh atau sholat taraweh cepet-cepet pulang loh, nggak tahu wiridan. Bahkan begitu imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi itu langsung pergi. Nggak ada wiridan, pokoknya orang ngerti. Nggak ada doa setelah sholat. Itu menceritakan aib orang. Si Anu itu kalau ke masjid sarungnya itu aja. Apa yang nggak punya sarung yang lain? Aib orang diceritakan. Dan masih banyak kata-kata yang menceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu disampaikan. Nah, maka kalau kita ingin amal ibadah kita dengan dengan usaha yang kita dapatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak terhapus, maka hindarilah menceritakan aib orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waqiswatul qalb, yaitu hatinya keras. Apa maksudnya hatinya keras ini? Kalau dinasehati, kalau diberi tausiah itu nolak. Alah, paling yang disampaikan oleh ustadz itu cuma nggak benar itu. Apa ya dia melaksanakan apa yang dia sampaikan? Dinasihati oleh orang lain, Bapak sadar, saya udah tua, rajin ke masjid. Alah, urus saja dirimu sendiri, nggak usah ngurus urusan orang lain. Toh ada sehatin nggak mau, nggak terima. Ini yang disebut dengan qiswatul qalb, hati keras. Inilah yang disebut oleh Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hatinya sungguhnya ada penyakit itu. Allah menambah penyakit itu. Semakin dinasehati, semakin menolak. Semakin dinasehati,
semakin tidak terima. Sehingga kalau diingatkan oleh orang lain dia nggak mau nerima, karena anggapannya itu bukan urusanmu. Kalau kita kan sama orang Islam itu kan saling menasihati, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kita menasihati cara yang benar, dan kita juga menasihati orang itu ya dengan cara yang sabar. Kalau orang yang nggak mau ya nggak usah digebui, walaupun tujuannya baik. Kita ajak dengan sabar dan dengan cara yang benar, tidak dengan cara kekerasan. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau kita hatinya keras, tidak terima apa yang disampaikan oleh orang lain, kalau tujuannya itu baik, nah itu bisa menghapus amal ibadah kita dan menghapus pahala yang sudah kita kumpulkan. Lalu yang ketiga adalah hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Kalau yang namanya apa cepat-cepat pulang, saya akan kerja. Padahal kan berapa lama sih kita wiridan, berapa lama kita sih sholat. Saya berapa uang yang saya rugi saya kalau nanti terlalu lama saya ibadah. Ya. Hitungannya itu dunia. Tidak pernah berpikir akhirat. Yang dipikir dia ibadah. Tetapi urusan dunia itu lebih utama. Lalu seperti surat yang saya bacakan dalam surah Ad-Duha, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadikanlah urusan akhirat itu yang utama. Dunia kita cuma sebentar. Maka kalau kita terlalu cinta dunia, dunia tidak akan kita bawa, mati urusan dunia itu. Yang hanya kita bawa itu adalah amal ibadah kita. Ramadan inilah caranya kita mengumpulkan ibadah sebaik-baiknya. Tapi jangan kita hapus, kita hilangkan amal ibadah yang kita dapatkan itu dengan cara terlalu cinta dunia. Lalu yang keempat adalah qillatul haya, ya, sedikit malu. Atau dalam bahasa lain nggak punya malu, nggak malu, nggak puasa, atau nggak malu nggak ke masjid. Banyak tuh orang-orang seperti itu. Dia ibadahnya lumayan, tapi kadang dia nggak malu kadang melakukan kejahatan itu, melakukan kesalahan itu. Kalau kita lihat ada orang yang biasanya dia rajin sholat, ya, rajin ibadah, tiba-tiba dia berubah aja. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak ada merasa malu untuk melakukannya. Tidak malu menceritakan keburukan orang lain, tidak malu memfitnah orang lain, tidak malu kadang tidak berpakaian sopan misalnya. Nah, yang seperti ini qillatul haya, ya, sedikit malu itu bisa menghapus amal ibadah kita. Lalu yang kelima adalah qaulul amal, panjang angan-angannya. Wah, kalau saya dulu, seandainya saya lahir oleh orang kaya, andaikan saya itu dulu menjadi orang hebat, andaikan saya, wah saya mungkin sudah kemana-mana, saya mungkin sudah haji berkali-kali, saya mungkin sudah umroh berkali-kali. Panjang angan-angannya. Nah, orang-orang yang panjang angan-angan dengan tinggi cita-cita itu beda. Kalau kita tinggi cita-cita setinggi bintang di langit, diiringi usaha, itu bagus. Tetapi kalau cuma berangan-angan, ya, harapan kosong istilahnya, maka itu hindar. Karena hal itu bisa menghapus amal ibadah kita. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah zalim la yantahi, orang yang suka aniaya, yang tidak berkesudahan, suka menganiaya orang. Menganiaya itu bisa secara fisik, bisa secara verbal. Itu bully, ya, perundungan, ya. Kalau sekarang zaman kita dulu mah yang muda-muda nggak ada tuh bully, tapi sekarang itu ada bully. Ada anak-anak nggak mau sekolah hanya karena dibully temannya. Kamu gendut, gitu. Kamu jelek, kamu bodoh, gitu. Itu bully. Ya. Kamu kok ngantuan di sekolah, gitu. Ada anak-anak kadang nggak mau sekolah karena dia dibully oleh teman. Itu aniaya. Apalagi secara fisik. Kita misalnya menangkap maling, padahal belum tentu maling ternyata. Lalu kita gebui dia, ya, suka meniaya, senang, ya.
Kalau ada orang misalnya, di masjid sana tuh ada orang yang rame tuh karena ada apa, maling ketangkap bawa kotak amal. Oh, dia yang pertama menggebui orang. Padahal dia nggak pernah masuk ke masjid. Gitu. Tapi urusan kayak gitu paling duluan dia suka menganiaya. Jadi menganiaya yang tidak berkesudahan. Baik kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, hindarilah perbuatan-perbuatan menganiaya, baik secara fisik maupun secara verbal. Kadang-kadang kita lupa sama anak kita, kamu ini bodoh, kamu ini anak bodoh. Kalau anaknya bodoh, yang lebih bodoh lagi siapa? Kan bapak ibunya. Wong kita yang mendidiknya kok. Berarti yang mendidiknya juga bodoh. Maka jangan kita sampaikan begitu. Perilakumu ini kok kayak setan ini. Ya? Anak siapa kamu? Pakai tanya lagi. Padahal kita yang didiknya. Kalau itu membekas dalam hati anak-anak kita, itu justru bukan mencerdaskan dia, tapi justru memukul perasaan dia karena kita sudah menganiaya secara fisik maupun secara non fisik. Nauzubillahi min zalik. Semoga 6 hal yang bisa menghapus amal ibadah ini bisa terhindar dari kita, tapi justru amal ibadah pahala yang kita kumpulkan senantiasa bertambah, dan itulah nanti yang insya Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.